pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, Sari Berita. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan Indonesia tidak perlu mengajukan nota protes ke pemerintah Tiongkok terkait aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal nelayan asal negeri jiran itu di perairan Natuna. Kelompok Taliban telah membunuh 12 orang yang mereka tangkap di kawasan timur Provinsi Ghazni, Afghanistan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, kami mulai dengan berita pertama. Pemerintah tidak perlu mengajukan nota protes ke pemerintah Tiongkok terkait aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal nelayan asal negeri jiran itu di perairan Natuna. Hal ini karena tindakan pencurian tersebut merupakan tindakan perorangan dan TNI Angkatan Laut telah mengamankan salah satu dari 12 kapal yang melakukan pencurian tersebut. Pernyataan itu dikemukakan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta. Sebaliknya, pemerintah Tiongkok sebelumnya telah mengajukan nota protes ke pemerintah Indonesia. Nota protes dilontarkan Tiongkok karena kapal milik TNI Angkatan Laut diduga telah melukai salah seorang anak buah kapal. Namun pihak TNI Angkatan Laut telah membantah tuduhan yang disampaikan pemerintah Tiongkok tersebut. Informasi lainnya, saudara, DPR mempertanyakan sikap KPK yang menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Junaidi Mahesa menilai tidak seharusnya KPK mengacukan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Susatyo meminta KPK terus melakukan penyidikan terhadap kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Sebab audit Badan Pemeriksa Keuangan banyak digunakan dalam kasus yang diusut KPK hingga ke pengadilan. Selengkapnya dilaporkan Rahmat Zain. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Susatyo mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta telah jelas dan tak perlu diperdebatkan lagi. Bambang menyebut temuan BPK itu cukup dijadikan pegangan karena ada pelanggaran yang secara nyata telah merugikan negara sebesar 191 miliar rupiah. Untuk itu Bambang mengharapkan agar KPK dapat meneruskan ke tingkat penyidikan berdasarkan hasil temuan dalam audit BPK tersebut. Terlebih jika nantinya KPK berhasil menemukan bukti awal yang cukup kuat mengenai indikasi perbuatan melawan hukum oleh Pemprov DKI Jakarta. Politikus Golkar ini juga merasa adanya keganjilan atas kinerja KPK soal kasus ini. Sebab selama ini KPK selalu menggunakan temuan BPK sebagai dasar penyeretan sebuah kasus sampai ke ranah pengadilan. Namun mengapa kali ini KPK tidak berlaku demikian? Urusan DPR dan BPK sudah clear. Dan pegangan kita adalah temuan BPK itu ada pelanggaran yang sempurna dan ada kerugian negara 191 miliar. Jadi kami tidak perlu lagi bertemu dengan BPK karena pertemuan sudah kita cukup memadai. Hasilnya ada pelanggaran di sana dan kita minta KPK untuk terus mendorong ini naik ke penyidikan. Kalau memang ditemukan bukti-bukti awal yang cukup dan kuat, tapi kita tidak ingin KPK juga mengajukan temuan daripada BPK ini. Karena dalam berbagai kasus dan dalam semua kasus KPK yang masuk ke pengadilan dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah dasarnya temuan BPK. Di pihak lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa menantang BPK dan KPK duduk bersama membuka data terkait kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Diketahui dari hasil audit BPK ditemukan kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah, namun KPK tidak menemukan adanya korupsi. Saudara, jutaan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia diprediksi mudik lebaran melalui jalur penyeberangan laut, udara, dan darat. Puncak mudik diprediksi akan terjadi sejak 1 minggu sebelum lebaran. Berikut laporan Agranisi Hombing.
Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan dijadwalkan akan memantau langsung kesiapan dan pelaksanaan mudik Lebaran 1436 Hijriah warga negara Indonesia WNI yang berada di Malaysia. Pemantauan dilakukan jelang Idul Fitri mendatang mengingat jadwal dan kebiasaan warga negara Indonesia selama ini dalam merayakan Idul Fitri. Sejumlah jalur resmi tempat keluar masuknya WNI akan dipantau langsung Menteri Perhubungan, termasuk armada yang disiapkan diikuti dengan fasilitas keselamatan lain. Setidaknya 5 juta orang diprediksi akan melakukan aktivitas menyeberang dari Malaysia ke Indonesia dan sebaliknya pada pelaksanaan angkutan Lebaran Idul Fitri tahun 2016 ini. Atas Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia, Kapten Muhammad Abdu mengatakan ada 7 pelabuhan laut, 2 perbatasan darat, dan 2 bandara yang menjadi pintu keluar masuk WNI menuju tanah air. Rencananya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan akan memantau 2 titik di wilayah Johor yang juga berbatasan dengan Singapura. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, puncak arus mudik WNI khususnya TKI akan terjadi pada 1 minggu sebelum Lebaran melalui jalur laut, H-2 dan H-1 untuk bandara. Sementara arus balik akan terjadi peningkatan setelah 1 minggu Lebaran. KBRI tidak hanya melakukan pantauan titik arus mudik, pantauan ke sejumlah agen perjalanan dan koordinasi dengan pihak keamanan Malaysia juga akan dilakukan pada 27 Juni nanti. Mudik total itu 7 pelabuhan laut, 2 perbatasan darat, bandaranya ada 2. Biasanya H-1 itu di KLA. Peaknya H-3 lah sampai H-2. Karena biasanya para majikan itu juga nggak mau banyak libur, rugi dia kalau banyak libur. Tapi biasanya nanti setelah Lebarannya itu yang lama. Itu 1 minggu pelabuhan itu biasanya kosong, nggak ada kapal. Nanti baru minggu kedua itu baru mulai rame lagi. Tahun ini ya kita nggak bisa menghindari ya, karena keputusan mereka untuk mengambil transportasi yang ilegal itu kan karena memang masuknya juga secara ilegal. Muhammad Abdu menambahkan, ribuan tenaga kerja Indonesia TKI yang bekerja di Malaysia diprediksi akan memadati jalur penyeberangan laut terutama di wilayah Semenanjung dan di wilayah Kalimantan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Selain itu untuk wilayah perbatasan darat, pintu masuk melalui Entikong, Kalimantan Barat diprediksi juga akan mengalami peningkatan dengan banyaknya bus keluar masuk membawa TKI. Pihaknya telah mengirimkan laporan tertulis per tahun ke Kementerian Perhubungan untuk memastikan evaluasi arus mudik balik Lebaran WNI di wilayah Malaysia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agranisi Hombing melaporkan. Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan telah mengerahkan tim pengawasnya memantau toko penjual parsel, toko penjual parsel, guna mengantisipasi parsel berisi barang-barang produk kadaluarsa. Berikut laporan Junaidi Nasri. Di Banjarmasin dalam pekan-pekan terakhir sudah banyak parsel ditawarkan toko-toko penjual parsel dengan variasi harga dan variasi isi parsel. Untuk masyarakat yang ingin meningkatkan tali silaturahmi melalui parsel tersebut, salah satu toko parsel di Banjarmasin, jelas staf admin Fatimah, tidak membatasi jumlah pesanan dan semuanya mereka antar ke penerimanya. Terkait isi parsel kadaluarsa, Ketua YLK Kalimantan Selatan Hasbi Mahbara kepada RRI mengatakan sejak awal Ramadan pihaknya menurunkan tim pengawas dan melihat langsung parsel-parsel yang dijual. Dikatakan karena umumnya parsel-parsel itu sudah dikemas, maka YLK minta dibuka kemasan itu untuk mereka lihat apakah ada barang kadaluarsa atau tidak. Ada timnya, tim pengawas sudah turun ke lapangan, melihat karena parsel-parsel itu sudah dalam kemasan, sudah diplastik. Jadi mau tidak mau kita kan meminta itu, karena ya tidak menutup kemungkinan mereka meletakkan yang sudah kadaluarsa di tengah-tengah seperti yang black atau yang kardus itu tidak diletakkan di tengah, ditutup dengan yang lain-lainnya, gula-gula apa di sebagainya. Memang kami secara dengan pelaksanaan supaya itu dibuka, itulah antisipasi kami. Memang itu kami kasih penelitian dalam hal ini. Sedangkan Fatimah, staf admin dari dunia parsel mengatakan pihaknya menjaga mutu barang dari parsel yang mereka tawarkan. Barang-barang yang dikemas dalam parsel adalah produk-produk baru yang sudah diteliti dengan sesama. Bahkan dari Balai Besar POM Banjarmasin, menurutnya sudah meninjau ke tokonya dan mengatakan tidak ditemukan barang-barang kadaluarsa. Kita nggak ada, sudah dicek sama Balai POM, sudah nggak ada yang masih jauh expirednya 2017, 2018. Kita baru belanja juga semuanya, baru beli dari agen-agen langsung. Jadi kalau barangnya datang langsung kita cek apa tanggal expirednya. Memang ada kemarin yang dari kue lote itu memang 6 bulan aja, Kokopai yang itu aja kemarin. Tapi ini sudah ada
Untuk parsel saat ini di Banjarmasin tidak saja menawarkan produk makanan dan minuman, tetapi juga ada barang-barang parsel yang berisi barang-barang pecah belah dan keramik sebagai alternatif pilihan lainnya. 52 orang warga binaan, 9 diantaranya koruptor dari 240 orang warga binaan yang ada di Rutan Kelas 1A Tanjung Pinang akan diajukan mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Rizwan Badrian menyampaikan laporannya. Momen Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah tahun 2016 akan menjadi hari yang membahagiakan bagi sejumlah warga binaan karena akan mendapatkan potongan masa hukuman atau remisi. Sebanyak 52 warga binaan di Rutan Kelas 1A Tanjung Pinang akan diajukan untuk mendapatkan remisi lebaran ke kantor Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau. 9 diantaranya merupakan tahanan kasus korupsi. Kepala Pelayanan Rutan Kelas 1A Tanjung Pinang Mahda Landrasni kepada RRI mengatakan untuk remisi saat ini masih baru proses pengusulan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Dan kemungkinan remisi yang didapatkan oleh mereka ini di rutan ini ada sekitar 52 orang. Itu kan masih mau diusulkan, tergantung dari Kanwil atau apakah akan memberikan usulan remisi itu ditolak ataupun diterima. Semua kasus, 52 orang dari seluruh warga binaan pemasyarakatan, termasuk tipikor mungkin ada sekitar 9. Tapi itu kalau untuk tipikor tergantung daripada kementerian, wewenang kementerian. Mahda Landrasni juga mengatakan biasanya remisi yang didapatkan oleh warga binaan beraneka ragam. Namun minimal mendapatkan potongan masa tahanan sebanyak 15 hari dan maksimal 30 hari. Mahda juga menjelaskan persyaratan untuk mendapatkan remisi ini antara lain warga binaan harus berkelakuan baik, menjalani masa tahanan selama 2/3 dari masa tahanan, tidak ada register pelanggaran, tekun dalam mengikuti dan menjalankan pesantren kilat yang sedang berlangsung pada bulan ini. Saat ini Rutan Kelas 1A Tanjung Pinang menampung sebanyak 240 orang warga binaan. Rizwan Badrian, RRI Tanjung Pinang melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan operasi pasar yang digencarkan oleh pemerintah menjelang perayaan Idul Fitri telah memberikan dampak pada penurunan harga jual sejumlah bahan pokok termasuk daging sapi. Bahkan penurunan harga tersebut juga mempengaruhi penundaan impor bagi komoditas bawang merah. Berikut laporan Retno Mandasari. Operasi pasar yang digencarkan oleh pemerintah selama Ramadan dan menjelang perayaan Idul Fitri diklaim telah berdampak pada adanya penurunan harga sejumlah bahan pokok termasuk daging sapi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai menghadiri pertemuan koordinasi yang diinisiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI di Jakarta Selasa 21 Juni. Dijelaskan Amran, intervensi pemerintah dengan menyelenggarakan operasi pasar bahkan turut berdampak pada penundaan impor bawang merah menyusul terjadinya penurunan harga jual di tingkat petani sebesar Rp8.000 per kilogram. Sedangkan pemerintah menilai pemutusan rantai pasok merupakan solusi untuk menekan terjadinya kenaikan harga dalam jangka panjang. Kami sudah membentuk tim khusus bersama Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Bulog, dan Kementerian Pertanian. Ini adalah persoalan kita bersama. Fakta empirisnya menunjukkan sebelum Ramadan harga minyak goreng, ayam naik, cabai sudah turun, bawang sudah turun, beras, minyak goreng secara nasional 5,5%. Daging dalam proses. Amran Sulaiman mengatakan khusus daging sapi setidaknya terdapat stok mencapai 8.000 ton lebih daging sapi beku atau setara dengan 47.000 ekor yang dijual dengan harga mulai dari Rp70 hingga Rp78.000 per kilogram oleh 10 perusahaan bagi operasi pasar. Anggota 4 BPK RI Rizal Jalil mengatakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik BPS memiliki peran besar sebagai dasar pemerintah melakukan impor atau tidak. Bagaimana BPS menggunakan semua sumber daya yang ada untuk memberikan data yang benar, sudah tervalidasi, sehingga keputusan pemerintah apakah perlu impor atau tidak impor itu betul-betul valid. Tapi forum memutuskan perlu tidaknya impor itu adalah di forum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rizal Jalil mengatakan terkait dengan akurasi data yang dikeluarkan oleh BPS, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Menurut Rizal, selain melakukan pengimpunan langsung di lapangan, BPS juga dituntut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait data yang dihimpun dari sejumlah sumber. Saudara Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji menyatakan akan memaksimalkan sumber daya manusia guna melacak pembayaran pajak yang bermasalah. Informasi selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
Sumber daya manusia yang terbatas membuat pemeriksaan terhadap laporan perpajakan para wajib pajak belum maksimal. Menurut Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji, saat ini petugas fungsional yang melakukan pemeriksaan pajak jumlahnya hanya 4.558 orang di seluruh Indonesia. Dengan jumlah petugas sebanyak itu pada tahun 2015 kemarin, Ditjen Pajak berhasil menyelesaikan 62.000 laporan hasil pemeriksaan LHP, baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus. Angin Prayitno menyatakan ke depannya pemeriksaan akan lebih difokuskan pada pemeriksaan khusus untuk laporan pajak yang dianggap masih bermasalah. Tahun 2015 kita menyelesaikan sebanyak 62.000 LHP, laporan hasil pemeriksaan. Nah, ini bercampur antara pemeriksaan khusus dengan pemeriksaan rutin. Rutin di sini adalah pemeriksaan yang lebih bayar, ya. Sementara khusus memang kita melakukan pemeriksaan atas data yang kita lihat ada yang kurang pas dengan data-data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Bahwasanya jumlah pemeriksa yang 4.450 tadi memang harus kita nanti lebih fokus kepada pemeriksaan khusus. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Angin Prayitno Aji menegaskan, Ditjen Pajak memiliki data yang semakin kaya dari berbagai institusi sehingga para wajib pajak tidak dapat berkelit dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena pasti akan terdeteksi. Ditjen Pajak berharap langkah-langkah penegakan hukum dan upaya meningkatkan kepatuhan pajak ini bisa mempercepat pencapaian target penerimaan pajak tahun ini sebesar 1.360 triliun rupiah. Saat ini menurut Angin Prayitno, penerimaan pajak baru 30,4% dari target atau sekira 413 triliun rupiah. Baik, saudara, selanjutnya kita beralih ke berita luar negeri dan informasi dari dunia olahraga. Dari luar negeri diberitakan kelompok Taliban telah membunuh 12 orang yang mereka tangkap di kawasan timur Provinsi Ghazni, Afghanistan. Di antara korban tewas itu termasuk tentara dan polisi. Kepala Kepolisian di distrik Helmand, Muhammad Ismail, menyebutkan kelompok Taliban juga telah menyerang sejumlah bus dan mobil di tengah perjalanan di wilayah selatan Provinsi Helmand, Afghanistan Selatan. Dalam penyerangan itu, 60 orang diculik. Dari dunia olahraga, saudara, Jerman dan Polandia mewakili grup C lolos ke babak per-8 final sepak bola Piala Eropa. Sementara dari grup D, Kroasia dan Spanyol. Informasi tersebut disampaikan Firman Sagindo. Pemegang trofi Piala Dunia 2014 Jerman menuntaskan laga penyisihan akhir di grup C dengan mencatat kemenangan tipis 1-0 atas Irlandia Utara tadi malam. Bertanding di stadion The Park of Prince, Jerman tampil dominan. Bahkan dalam 20 menit babak pertama, peluang gol berhasil diciptakan, namun gagal dalam penyelesaian akhir. UEFA.com mencatat Jerman memegang kendali penuh dalam laga tersebut dengan penguasaan bola 71% berbanding 29% atas Irlandia Utara. Jerman juga melepaskan 26 tembakan dengan rincian 12 off target, 9 on target. Sedangkan Irlandia Utara hanya 1 on target dan tendangan terarah berhasil diantisipasi. Hasil 1-0 lawan Irlandia tersebut membuat Jerman tidak kebobolan 1 gol dari 3 pertandingan di babak penyisihan grup. Dengan hasil itu Jerman mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan di fase grup. Hal serupa juga dicapai tim Polandia yang menjadi runner-up grup C setelah unggul 1-0 atas Ukraina pada laga yang dimainkan dalam waktu bersamaan. Sementara laga dari dini hari tadi di grup D, juara bertahan Spanyol harus mengakui keunggulan Kroasia 1-2. Meski kalah, tim asuhan Vicente del Bosque itu tetap lolos ke per-8 final mendampingi Kroasia yang menjadi juara grup D. Sebagai runner-up grup D, Spanyol akan menghadapi juara grup E Italia di babak 16 besar. Laga ini adalah partai ulangan final Piala Eropa 2012 yang saat itu dimenangkan Spanyol dengan skor 4-0. Hasil pertandingan grup D lainnya, Turki menutup fase grup dengan kemenangan 2-0 atas Republik Ceko. Hasil ini membuka peluang Turki lolos babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Demikian
Demikian saudara informasi yang kami sajikan dalam Warta Berita Pagi ini di antaranya. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan Indonesia tidak perlu mengajukan nota protes ke pemerintah Tiongkok terkait aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal nelayan asal negeri jiran itu di perairan Natuna. Kelompok Taliban telah membunuh 12 orang yang mereka tangkap di kawasan timur provinsi Ghazni, Afghanistan. Saya Hanurani M. Zaini mewakili tim redaksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.